Halo semua, selamat pagi untuk kita semua. Tetap di rumah aja dan juga masih dalam posisi social distancing. Jadi kita presentasinya ya seperti ini, di rumah aja. Oke, kita balik lagi pembahasan kita. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu Benyamin Fernando, NIM 111872, dan teman saya bernama Adha Gilang Pamungkas, NIM 1180631. Terus ada teman saya lagi, Tengku Aldi Syaputra, NIM-nya 1119210. Dan yang terakhir Andi Susanto, NIM-nya 111822. Oke, kita akan membahas tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan jasa taksi berbasis online atau GrabCar pada mahasiswa STIMIK Nusa Mandiri. Latar belakang: kemajuan teknologi saat ini yang berkembang dengan sangat pesat mendorong transformasi dan inovasi dalam berbagai bidang, sehingga membuat kemudahan bagi semua orang untuk mengakses apapun dalam genggaman atau smartphone atau gadget yang hampir dimiliki setiap orang. Menurut Immacarthur pada www.bisnis.com, sebagai salah satu perusahaan riset pasar yang memiliki wawasan dan tren yang berkaitan dengan pemasaran digital. Lebih lanjut, Immacarthur menjelaskan pengguna smartphone di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam tabel di bawah ini menunjukkan peningkatan penggunaan smartphone pada setiap tahunnya dan perkiraan pertumbuhan penggunaan. Baik, ini adalah foto dari tabel tersebut. Di sini ada diagram batang, yang dimana di garis horizontal merupakan variabel Y dan di garis vertikal adalah variabel X. Di variabel Y adalah jumlah pengguna smartphone di Indonesia. Angka tersebut bermulai dari angka 0 hingga 120. Karena satuannya juta, maka jika disebutkan yaitu 0, terus 20 juta hingga 120 juta. Dan di variabel X merupakan tahun di mana bermulai dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Pada gambar tersebut, grafik jumlah pengguna smartphone di atas menunjukkan pertumbuhan yang signifikan terhadap pengguna smartphone setiap tahunnya di Indonesia sejak tahun 2013 hingga 2017 dan diperkirakan akan semakin meningkat hingga 2018. Seiring dengan pertumbuhan penggunaan smartphone di Indonesia mendorong perusahaan berbasis online dari dalam maupun luar negeri mulai hadir dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia, seperti online shop, transportasi online, dan sebagainya. Transportasi online mulai muncul pada pertengahan tahun 2015, dimulai dari ojek online yang saat ini sudah hampir ada di seluruh wilayah Indonesia, di antaranya Gojek, Grab, dan juga Uber. Walaupun di tahun ini Uber udah nggak ada. Tingginya minat konsumen tersebut, transportasi online membuat perusahaan berbasis jasa transformasi online tersebut berlomba-lomba menciptakan inovasi untuk menarik minat konsumen. Kemudian Grab menawarkan terobosan baru, yakni taksi berbasis online. Pertama, yaitu GrabCar. Transportasi sendiri merupakan bagian penting dalam hidup masyarakat. Transportasi berasal dari kata Latin, yaitu transportar, di mana trans berarti seberang atau sebelah lain, dan porter berarti mengangkut atau membawa. Selain itu,
Transportasi juga digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, alat transportasi pun semakin berkembang. Di Indonesia juga terdapat berbagai transportasi umum, seperti angkutan umum, ojek, bus, taksi, dan lain sebagainya. Sejarah PT Grab Indonesia. Sebelah kiri kita ada logo Grab, yaitu GrabCar. Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Hoi Ling Tan yang merupakan warga negara Malaysia. Mereka memiliki ide untuk membuat aplikasi pemesanan transportasi, khususnya taksi online, yang kemudian menobatkan mereka sebagai finalis dalam kontes Harvard Business School 2011 Business Plan. Grab merupakan aplikasi layanan transportasi terpopuler di Asia Tenggara, yang kini telah berada di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi. Di seluruh wilayah Asia Tenggara. Layanan Grab ditunjukkan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian. Grab sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi, dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek. Pada tanggal 14 Juli 2016, Grab memaparkan perkembangan bisnisnya di mana Grab mencatatkan pertumbuhan layanan GrabCar dan GrabBike yang luar biasa, terutama di Indonesia. Pada semester pertama 2016, sejak Grab melakukan Readban sebagai platform penyediaan layanan pemesanan kendaraan terlengkap di bulan Januari lalu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Adha Gilang Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ada Gilang Pamungkas. NIM saya 1118061. Skala pengukuran variabel. Sistem pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pada penelitian ini, responden akan memilih salah satu dari jawaban yang tersedia. Kemudian masing-masing jawaban diberi skor tertentu. Total skor inilah yang ditafsir sebagai posisi responden dalam skala Likert. Kriteria pengukuran untuk variabel X dan Y adalah sebagai berikutnya. Ini contoh skalanya ya. Pertama, sangat setuju itu ada 5, dan setuju itu ada 4, kurang setuju itu ada 3, tidak setuju itu ada 2, dan sangat tidak setuju itu ada 1. Selanjutnya ada visi dan misi. PT Grab Indonesia, perusahaan yang menjalankan fungsi pelayanan jasa transportasi umum berbasis aplikasi, yang memiliki visi dan misi sebagai berikut. 1. Visinya adalah menjadi yang terdepan di Asia Tenggara. Dan yang kedua adalah misi. Misinya adalah menjadi penyedia layanan ternama di Asia Tenggara, memberikan layanan yang mudah diakses oleh banyak orang. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kehidupan para partner, baik pengemudi maupun penumpang. Selanjutnya ada perumusan masalah. Berdasarkan banyaknya keluhan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan driver pada saat menggunakan jasa Grab atau GrabCar yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pelanggan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah kendala, daya tanggap, jaminan, empati, kehandalan, dan bukti fisik secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan jasa taksi berbasis online atau GrabCar di sistem Nusa Mandiri. Yang kedua adalah apakah kendala berpengaruh secara positif, dan apakah daya tanggap berpengaruh secara positif, dan apakah jaminan berpengaruh secara positif, dan apakah empati berpengaruh secara positif,
Dan yang terakhir adalah apakah bukti fisik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan jasa taksi berbasis online atau GrabCar di STIMIK Nusa Mandiri. Dan selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kehandalan dalam daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik secara bersama-sama terhadap kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan jasa taksi online berbasis taksi online yaitu GrabCar di STIMIK Nusa Mandiri. Yang kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kehandalan terhadap kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan jasa taksi berbasis online atau GrabCar di STIMIK Nusa Mandiri. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh daya tanggap terhadap kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan jasa taksi berbasis online atau GrabCar di STIMIK Nusa Mandiri. Keempat, mengetahui dan menganalisis pengaruh jaminan terhadap mahasiswa sebagai pelanggan jasa taksi berbasis online atau GrabCar di STIMIK Nusa Mandiri. Dan yang kelima, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh empati terhadap kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan jasa taksi berbasis online atau GrabCar di STIMIK Nusa Mandiri. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh bukti fisik terhadap kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan jasa taksi berbasis online atau GrabCar di STIMIK Nusa Mandiri. Oke, pertama perkenalkan, nama saya Andi Siswanto Ahmad Budiono dengan NIM 11180022. Oke, di sini saya akan menjelaskan slide 9 dan 12. Ya, saya mulai. Manfaat penelitian. Ya. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah itu ada 3. Dan nomor 1 yaitu perusahaan sebagai bahan saran bagi perusahaan dalam memberikan informasi yang berguna bagi GrabCar di kota Jakarta dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Dan nomor 2 yaitu peneliti diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan serta dapat mengambil atau menambah wawasan mengenai manajemen pemasaran khususnya tentang kepuasan konsumen atas suatu produk jasa. Terus di sini ada nomor 3, peneliti selanjutnya sebagai masukan atau referensi bagi para peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa. Jadi kalau semisal sama kayak gitu nggak apa-apa. Terus di sini saya lanjut. Definisi kualitas pelayanan. Kualitas jasa atau layanan itu sendiri harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir dengan kepuasan pelanggan. Jadi kita mulai dari pelanggan dan pelanggannya itu harus benar-benar puas atas apa yang kita beri gitu. Serta persepsi positif terhadap kualitas jasa atau layanan. Itu kata Kotler dan Keller 2012 yang lalu. Kemudian di sini ada berdasarkan model kualitas jasa ini, peneliti dapat mengidentifikasikan 5 determinan dimensi kualitas layanan berikut ini. Berdasarkan urutan pentingnya yaitu pertama kehandalan ya atau reliability. Terus nomor 2 ada juga daya tanggap, responsiveness, dan juga ada jaminan untuk urutan nomor 3 atau assurance, dan ada nomor 4 empathy, dan yang terakhir bukti fisik, tangible. Oke, lanjut. Terus di sini nomor 1 kita lanjutkan ya. Kesenjangan antara spesifikasi jasa dan penghantaran jasa. Personil mungkin tidak terlatih atau tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi standar, atau mungkin terikat dengan standar yang bertentangan. Jadi membuat dia jadi nggak bisa gara-gara bertentangan. Kesenjangan antara pengantaran jasa dan komunikasi eksternal, yakni di mana harapan konsumen dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat oleh iklan dan perwakilan perusahaan. Jika dalam penelitian ini, iklan di media sosial dan baliho serta spanduk di jalan-jalan memperlihatkan kemudahan dan promosi fasilitas pelayanan. Itu. Terus kita lanjut nomor 3, kesenjangan antara jasa anggapan dan jasa yang diharapkan. Diyakini terjadinya kesenjangan ketika konsumen salah menganggap jasa. Ya.
Kita lanjut. Di sini ada Parasuraman, Setime, dan Berry dalam Tejiptono 2016-137. Ini capnya 137. Mengemukakan 5 dimensi utama kualitas pelayanan sebagai berikut. 1. Kehandalan yang tadi kita sebutin ya. Reliability berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. Jadi ini benar-benar on time, harus on time gitu. Terus nomor 2, daya tanggap, responsiveness, berkenan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat. Jadi sama juga harus, intinya tuh lebih gimana ya, lebih harus on time terus kayak gitu. Terus kita lanjut nomor 3, empati. Berarti bahwa perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman gitu. Jadi pelanggan itu harus diutamakan banget kayak gitu. Jadi dari segi apapun emang harus diutamakan banget ya namanya pelanggan. Terus nomor 4 ada namanya jaminan, assurance, yakni perilaku para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jadi kita harus membuat pelanggan nyaman ya dengan cara kita harus memuaskan pelanggan tadi, kita harus memanjakan pelanggan. Oke, kita lanjut. Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sepadan, menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. Jadi kita sebagai pekerja, kita harus mengerti segala hal, dan maksud saya mengerti segala hal di seputaran yang kita kerjakan begitu. Jadi apapun masalah yang akan dilontarkan dari pelanggan, kita bisa dengan cepat memberikan jawaban yang akurat begitu. Sehingga pelanggan akan merasa sangat puas. Ya, kita lanjut nomor 5. Bukti fisik, tangible, gimana sih baca? Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan dan material yang digunakan perusahaan serta penampilan karyawan. Jadi penampilan juga harus menarik. Keberhasilan atau kemampuan kualitas jasa suatu perusahaan dinilai dalam menampilkan unsur-unsur kualitas jasa, dimensi kualitas pelayanan yang dirasakan. Oke. Kita lanjut slide-nya. Di sini ada menurut Tejiptono 2016-178 capnya. Ada sejumlah faktor potensial penyebab buruknya kualitas jasa atau kualitas layanan, di antaranya 1. Produksi dan konsumsi yang terjadi secara simultan. Salah satu karakteristik unik jasa adalah inseparability. Artinya, jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan. Konsekuensinya, berbagai macam persoalan sehubungan dengan interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan jasa bisa saja terjadi. Beberapa kelemahan yang bisa saja terjadi pada karyawan jasa dan mungkin berdampak negatif terhadap persepsi kualitas. Jadi meliputinya 1. Tidak terampil dan melayani pelanggan. Itu sangat minus. Cara berpakaian karyawan kurang sopan dengan konteks. Tutur kata karyawan kurang sopan atau bahkan menyebalkan. Terus ada juga bau badan karyawan mengganggu kenyamanan pelanggan. Karyawan selalu cemberut. Jadi kita sebagai karyawan itu harus selalu smile di hadapan pelanggan. Pokoknya harus kelihatan sempurna. 2. Intensitas tenaga kerja yang tinggi. Keterlibatan karyawan secara intensif dalam penyampaian jasa dapat pula menimbulkan masalah kualitas, yaitu berupa tingginya variabilitas jasa yang dihasilkan
Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi antara lain upah rendah, pelatihan yang kurang, memadai, atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, tingkat perputaran karyawan terlalu tinggi, dan lain-lain. 3. Dukungan terhadap pelanggan internal kurang memadai. Agar para karyawan atau penyedia jasa dapat memberikan jasa atau layanan secara efektif, mereka membutuhkan dukungan dari fungsi-fungsi utama manajemen. Terus, sini ada nomor 4, yang terakhir, gap komunikasi. Gap komunikasi merupakan faktor esensial dalam menjalani kontak atau relasi pelanggan. Bila terjadi gap komunikasi, maka bisa timbul penilaian atau persepsi negatif terhadap kualitas jasa. Jadi itu dan terjadi penilaian. Sekian. Oke, nama saya Teguh Japura dan saya 119 e-commerce perdagangan elektronik. Dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Sedangkan pengertian e-commerce perdagangan elektronik menurut Johnny Wong adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti televisi, radio, smartphone, dan jaringan komputer atau internet. Menurut kalau Kota dan Winston, definisi e-commerce dapat ditinjau dari beberapa perspektif, yaitu dari perspektif komunikasi. E-commerce adalah pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya. Dari perspektif proses bisnis, e-commerce adalah aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Dari perspektif layanan, e-commerce merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Dari perspektif online, e-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang dan informasi melalui internet dan serta online lainnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh yang ada dalam penelitian ini, maka hasil kesimpulan dari penelitian: 1. Berdasarkan uji variabel bebas, kehandalan, daya tanggap, jaminan, perhatian, dan bukti fisik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan. 2. Berdasarkan hasil uji T, disimpulkan bahwa yang mendominasi dalam mempengaruhi kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan adalah kehandalan. Ketiga, hasil pengujian secara parsial uji T menunjukkan bahwa variabel bukti fisik berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan STMIC usaha mandiri. Saran, berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh yang ada dalam penelitian ini, maka berikut adalah saran yang dari peneliti. 1. Kehandalan mempunyai pengaruh yang dominasi terhadap kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan, maka pihak GrabCar, khususnya GrabCar Jakarta, perlu mempertahankan mutu dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam hal kehandalan, pihak GrabCar Jakarta bisa mensosialisasikan kepada driver Grab Jakarta agar bisa memberikan tarif yang sesuai dengan tarif yang tertera pada aplikasi tanpa harus ada penambahan tarif yang tidak terduga seperti biaya parkir, penambahan biaya karena menunggu pelanggan, atau hal lainnya. 2.
Dalam hal daya tangkap, pihak GrabCar Jakarta bisa meningkatkan kualitas pelayanan dengan mensosialisasikan kepada driver Grab Jakarta agar segera datang setelah menerima orderan tanpa harus secara sengaja membuat pelanggan menunggu lama. Dalam hal jaminan, pihak GrabCar Jakarta bisa meningkatkan kualitas pelayanan dengan menambahkan layanan pengaduan yang lebih mudah dan praktis dalam aplikasi Grab sehingga pengaduan bisa segera dapat diproses tanpa harus melewati proses yang berbelit-belit. Pelanggan tentu akan mengutamakan rasa aman dalam memperoleh pelayanan jasa yang diterimanya. Jaminan bahwa keselamatan dalam berada di tangan driver yang tepat dalam hal bukti fisik, hal ini berpengaruh positif dan tidak signifikan. Terima kasih, itu presentasi dari kelompok kami.